Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kan di Solo sedang ada sidang, Pak, tentang ijazah juga ya. Dan itu, SMK. Nah itu ada ini nggak Pak? Ada singgungan nggak dengan yang diperjuangkan oleh TPU? Kalau yang di Solo, yang Dr. Taufik ya, yang penggugatnya itu ijazah SMA, gitu, SMA. Jadi ia mempertanyakan dalam gugatan ini SMA 6 yang digunakan. Padahal sebenarnya Pak Jokowi itu SMPP. Itulah jadi soal status ijazah waktu pendaftaran di KPUD saat dia menjadi mendaftar untuk ikut pilkada gitu. Jadi SMA yang difokuskan. Jadi nggak ada singgungan atau mungkin nanti akan ada saling cross saksi misalkan. Akan adanya begini maksudnya kok. Dia juga menggugat UGM dan ikut. Karena bagaimana bisa menjadi mahasiswa UGM katanya kan gitu. Kalau ijazahnya SLA-nya nggak bener gitu. Jadi ada tuh keterkaitan. Sementara yang kita masalahkan ijazah ujung kan gitu. Soal sarjananya. Ini soal waktu masuknya gitu. Jadi mungkin benang merahnya di situ. Tapi mungkin nanti misalkan Pak ini sedang jalan sidang, kemudian kebutuhan saksi kita pakai Pak Taufik misalkan. Mungkin Pak Taufik itu juga bisa sebagai ahli misalnya karena beliau tuh ahli hukum pidana. Kan bisa saja seperti waktu kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Saksi ahlinya itu Rocky Gerung gitu kan. Kemudian termasuk Dr. Taufik, satu lagi ada ahli bahasa, itu profesor juga. Gitu. Jokowi untuk saat ini tidak hadir, kebetulan kemarin posisi di Jakarta, dan barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk... Presiden ke-7 RI Jokowi tidak ikut menghadiri sidang perdata gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis, 24 April 2025. Meski tidak hadir, Jokowi diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, YB Irfan. Perkara itu digelar di ruang Kusuma Atmaja, dengan penggugat Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, atau tipu UGM. Jokowi digugat bersama KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sidang diawali dengan pengecekan dokumen dari para tergugat. Kuasa hukum Jokowi, Irfan, menyatakan pihaknya telah menyiapkan dokumen seperti surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan tanda pengenal advokat. Irfan menambahkan, Jokowi sedang berada di Jakarta dan ditugaskan oleh Presiden Prabowo ke Vatikan sebagai utusan khusus untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Baik, kalau begitu di hadapan sidang nanti Pak Rizal belum ada tanggalnya memang ya. Tapi mungkin sudah ada diskusi dengan Bang Roy, Bang Rismon, sama Bu Tipa ini kita... Kalau pidana kan lain, bukan kita yang menentukan, gitu kan, tergantung pada proses penyelidikan dan penyidikannya. Bisa saja pada waktu awal tidak memenuhi unsur pidana, gitu kan, maka dihentikan. NO mungkin NO. Istilahnya SP3. Oh, SP3. Gitu kan, dikeluarkan surat penghentian penyidikan, gitu ya. Itu beda kalau di perdata ada need on perkelar itu NO gitu ya. Tidak diterima. Kalau ini sudah jalan dihentikan. Bisa aja. Bisa saja ya. Bisa. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat upaya-upaya
demokrasi yang seperti dibungkam ya, ketika rakyat ingin bertanya tapi tidak bisa diteruskan, malah diberikan laporan polisi seperti 4 tokoh senior ini. Mungkin apa yang bisa Pak Rizal sarankan pada aparat penegak hukum kita hari ini yang sekarang rezimnya Prabowo ini, bukan Jokowi? Betul, sebetulnya disinilah saatnya untuk melakukan pembaruan, pencerahan, gitu kan, dan termasuk juga pendidikan politik, pendidikan hukum, gitu, bahwa sekarang lebih baik. Kemarin kan sudah disebut oleh mahasiswa Indonesia gelap, gitu kan, karena banyak penggelapan gitu di situ. Banyak gitu, transaksi di ruang gelap. Banyak transaksi di ruang gelap, itu. Sekarang sebenarnya tantangan ini, bahkan ini momen untuk membuktikan mulai ada celah-celah terang cahaya, gitu Pak, menurut saya mah. Tapi kalau misalnya masih sekedar membahasakan yang sama, berarti akan tetap gelap, gitu. Nah dari sisi para pejuang katakanlah yang ingin kita ada berubah dan lebih baik, gitu kan, dari sisi perjuangan kebenaran, kejujuran, keadilan, saya kira nggak akan terbungkamkan oleh kondisi-kondisi yang dipaksakan seperti ini. Enggak, saya kira ini akan jalan terus, gitu kan. Mungkin saja akan muncul generasi-generasi baru gitu yang punya kesadaran tinggi. Jadi bukan hanya tergantung pada 4 orang, ini 5 orang, 6 orang, enggak. Kita yakin kita hanya menanam saja, nanti akan ada yang meneruskan dan melanjutkan. Amin. Itu kan. Tapi yang teknisnya Pak tadi Pak, apakah Pak Rizal sudah ada komunikasi khusus dengan 3 kawan-kawan? Baru kemarin ketemu Pak Roy, gitu ya. Nah, itu kan di acara di iNews. Acara iNews, kebetulan di iNews juga. gitu kan, itu ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol juga, bicara juga tentang pola-pola bagaimana kita bisa lebih jauh membuktikan tentang ini, adalah itu kan. Akan terkomunikasikan bareng-bareng sebagai langkah perjuangan kita, gitu kan, bahwa soal pelaporan itu hanya satu, istilahnya marhalah, etape saja, gitu kan, bukan selesai dengan itu, masih banyak jalan-jalan yang bisa ditempuh, gitu kan. Toh sekarang juga udah bergeser kok, gitu kan, petanya, gitu kan. Bagaimana atau malah dianggap bagus Pak, ini ada laporannya justru bagus nih, ajang untuk kita membuktikan. Iya, kalau dari sisi itu maka kita akan bawanya kepada nanti ke intinya, bahwa ini harus sampai kepada asli atau palsu, gitu. Nggak bisa hasut-hasut di luar ijazah, gitu kan. Mungkin saja ada blessing in disguise, gitu kan, dengan proses ini masuk ke ruang hukum dalami sampai kepada kepastian hukum, lalu nanti dikejar sanksi hukumnya apa, kan gitu. Kalau memang ada para pelanggar hukum, gitu Pak. Jadi kalau awalnya juga kenapa TPUA itu mengadukan ke proses peradilan perdata, kemudian mendampingi pidana, setelah itu masuk lagi ke pidana melalui jalur Bareskrim Mabes Polri kan terakhir ini kan, itu kan sebenarnya koridor hukum. Itu kita ingin melakukan penyelesaian hukum. Jadi kalau sekarang ada pelaporan hukum, ya masuk sebenarnya dalam koridor hukum itu. Itu walaupun tidak terlampau bahasa terlalu tinggi, misalnya pucuk dicita ulang tiba gitu ya, tapi sekurang-kurangnya gitu kan, bahwa proses hukum adalah proses yang sedang kita tunggu dan kita nanti, dan kita akan sama-sama berjuang membuktikan secara hukum tentang kepastian ijazah Jokowi itu palsu, yang diawali dengan skripsinya yang palsu. Pak Rizal, ini saya kok agak masih bingung ini. Bagaimana laporan yang dilakukan oleh TPUA di Bareskrim, bahkan yang sebelumnya itu mandek kan, seolah-olah begitu. Tapi yang di Solo kok ini bisa terus langsung sidang pertama? Oh, kalau Solo perdata.
Kalau perdata itu nggak pakai proses penyidikan dulu, tidak melalui polisi, tidak melalui kejaksaan, Langsung aja. langsung. Oh, itu yang membedakan. Itu langsung daftar ke pengadilan, tinggal diagendakan sidang. Jadi cepet pasti kalau perdata. Tapi bukankah pernah juga Pak Rizal Sama, yang waktu kita perdata? perdatanya sama juga Sempet dulu jalan ya? cepat Iya, kita jalan ingat. gitu. Kalau untuk perdata. Yang hakimnya kabur Yang itu? hakimnya kabur Oke. gitu ya. Jadi kalau disebut oleh lawyer sana menang, katanya Iya, pernah menang, kalau Jokowi menang, menurut kita kapan menangnya gitu ya. Hakimnya saja kabur. Ya. Pak Rizal, saya mau coba ke pertanyaan yang agak pribadi nih, Pak. Karena apakah ada perbedaan sebelum bertemu Pak Jokowi, kemudian bertemu di rumahnya lagi, di tengah kerumunan orang-orang relawan Jokowi yang begitu ramai sekali. Ada perubahan nggak, Pak? Misalkan lebih apa atau menurun atau Kalau menurut saya mah lebih meyakini tentang dugaan kepalsuannya. Karena kenapa kok di depan kita tidak mau menunjukkan? Kemudian juga menyatakan bahwa hanya perintah pengadilan, gitu ya. Yang ini juga perlu debatable. Perintah pengadilan itu yang bagaimana sih? Kalau perdata nggak ada perintah pengadilan, semua pembuktian sukarela, penggugat dan tergugat, nggak pernah hakim ini tambah ya bukti ini, enggak, masing-masing aja, gitu kan. Jadi nggak ada perintah pengadilan. Makanya jangan-jangan itu adalah bias, gitu kan, membiaskan yang sebenarnya tidak ada. Kalau misalnya pidana, itu pembuktiannya oleh penyidik, gitu kan, oleh polisi pembuktiannya, kemudian dilanjutkan oleh jaksa yang bertanggung jawab atas pembuktian. Jadi nggak ada hakim nanti, gitu kan, setelah proses berjalan. Jadi kapan perintah hakimnya, gitu. Jadi itu satu, Pak, soal. Jadi itu ini, Pak ya, ngeles. Hitungannya hanya sekian menit gitu. Ke Pak Rizal bilang tidak ada yang bisa memaksa saya kecuali undang wartawan dikasihin. Nah, sebenarnya itu juga masih tanda tanya. Artinya taunya sudah diberitahu itu ketika kita mau pulang naik bis, baca berita-berita, kok ditunjukkan ke wartawan. Ternyata juga ada kemungkinan lain yang lebih kuat, ditunjukkannya sebelumnya. Gitu. Jadi sebelum datang kita sudah ditunjukkan ke wartawan, ke media. Berarti sebenarnya kalau kesimpulan mah, wah, Pak Jokowi membohongi kita nih, gitu kan. Katanya cuman oleh pengadilan, perintah baru ditunjukkan. Tapi ternyata sudah ditunjukkan, kan gitu, kepada wartawan.